Sebuah film drakor berjudul Reborn Rich, rilis tahun 2022, diperankan oleh saudara kembar saya, Song Joong Ki. Mulai saja ke alur film. Joong Ki datang ke sebuah bank yang ada di negara Turki. Dia memindahkan uang ke rekeningnya sebanyak 600 juta dolar. Kalau dikonversi ke rupiah yaitu 9.403.500.000.000. Duit sakit itu dibelikan kopi, siapa tahu Bandung gak bagian KW. Lanjut. Setelah berhasil memindahkan dana tersebut, Joong Ki perlahan meninggalkan bank dengan senyum bahagia di wajahnya. Cerita kembali ke 2 minggu yang lalu. Joong Ki pergi bekerja ke sebuah perusahaan yang bernama Sonyang. Dia datang sangat pagi alias nyubuh. Ketika matahari terbit, dia sudah berada di sebuah kantor polisi, bertugas mengawal atasannya yang diduga menggelapkan dana sebanyak 4,5 miliar. Kemudian diceritakan Joong Ki sedang sibuk mempersiapkan acara peresmian patung pendiri perusahaan. Kemudian ketika acara berlangsung, Joong Ki melihat ada bangku yang kosong. Segera dia pergi untuk menjemput pemilik kursi tersebut. Kita sebut saja orang ini bernama Aje. Dia adalah anak sulung dari pemilik perusahaan Sonyang, sekaligus wakil presiden pemilik perusahaan. Dia menemui ayahnya karena memiliki pandangan yang berbeda untuk masa depan perusahaan. Sempat terjadi cekcok di antara mereka. Karena kejadian tersebut, penyakit sang ayah pun kambuh. Beruntung, Joong Ki datang dan segera menelepon ambulans, sedangkan Aje yang panik meninggalkan ruangan tersebut. Aje menjadi agak stres karena kejadian yang ia alami. Dia sempat berbicara dengan ikan, bahkan ia mengamuk karena hal yang tidak jelas. Akhirnya, Joong Ki datang ke rumah Aje untuk membujuknya datang ke acara pelantikan patung sebagai pengganti pimpinan yang tidak bisa hadir karena harus dirawat di rumah sakit. Aje sempat menolak, tapi Joong Ki berjanji akan merahasiakan kejadian yang terjadi di ruangan presiden. Aje pun datang ke acara pelantikan sebagai pembicara utama. Bahkan dia berpidato akan merombak perusahaan Sonyang. Perkataannya sontak membuat pamannya kaget. Kemudian Joong Ki datang ke rumah ayahnya yang hendak melakukan upacara peringatan ibunya. Di sini kita baru tahu Joong Ki berasal dari keluarga yang sederhana. Dia adalah tulang punggung keluarga. Bahkan dia membiayai adik untuk masuk PNS. Di pagi hari, Joong Ki dikagetkan dengan kedatangan jaksa yang sedang mengambil semua berkas di kantornya. Untungnya, Joong Ki sudah menyembunyikan semua berkas penting sebelum jaksa datang. Kemudian diceritakan, semua keluarga dari pemilik perusahaan Sonyang sedang berkumpul. Tanpa diduga, seorang wanita bernama Icha datang. Sudah lama dia tidak bertemu dengan saudara-saudaranya itu karena mereka memang mempunyai suatu masalah. Icha datang untuk menawarkan saham perusahaan miliknya dengan syarat dia meminta kebenaran dari kecelakaan putranya. Namun sayang, tidak ada saudaranya yang mau bicara tentang hal tersebut. Kembali ke Joong Ki yang sedang bekerja, dia mendapatkan sebuah data dari bawahannya yang bernama Adi. Arsip tersebut ternyata sebuah data penggelapan dana yang dikirimkan ke sebuah bank luar negeri yang berada di Turki. Kemudian Joong Ki melaporkan temuannya kepada atasannya, namun arsip tersebut malah dihancurkan oleh sang atasan. Secara kebetulan Joong Ki bertemu dengan Aje. Segera dia melaporkan temuannya itu karena menurut Joong Ki aliran dana tersebut bisa membahayakan perusahaan. Secara mengejutkan, atasan Joong Ki yang bernama Pak Kim datang menemui Aje. Aje akhirnya menanyakan aliran dana ke bank Turki kepada Pak Kim. Namun Pak Kim diam hanya meminta maaf dan pergi, meninggalkan ruangan dengan pemecatan dari Bapak Aje.
Seketika, Jongki pun diangkat menjadi manajer keuangan senior, menggantikan posisi Pak Kim yang baru saja dipecat. Jongki mendapat tugas pertama sebagai manajer keuangan senior dengan pergi ke Turki untuk mengamankan dana tersebut sebelum pihak kejaksaan mengetahuinya. Disinilah kita baru mengetahui kenapa Jongki pergi ke Turki mengambil uang senilai 600 juta dolar. Cerita kembali ke saat ini, di mana Jongki sedang ada di Turki. Dia hendak pergi suatu tempat menggunakan sebuah taksi. Namun ternyata dia dibawa ke jalan tikus oleh sang supir. Jongki sudah mulai khawatir dan panik ketika banyak orang yang mencurigakan di sekitar jalan tersebut. Kekhawatiran Jongki terbukti. Dia dihadang sekelompok orang yang tak dikenal. Jongki keluar dari taksi berlari menyelamatkan diri. Alhamdulillah, dia berhasil lolos dari kejaran orang-orang yang tak dikenal tersebut. Kemudian Jongki mencoba meminta bantuan kepada polisi yang ada di tepi jalan. Secara tidak sengaja, dia menabrak seorang bocah. Tiba-tiba Jongki pingsan. Ternyata sang anak yang menabrak Jongki menyuntikkan sebuah obat bius kepada dirinya. Akhirnya dia pun pingsan. Dia pun dibawa ke suatu tempat yang sangat jauh. Jongki sangat kaget ketika mengetahui bahwa Adi bawahannya di tempat kerja ada di hadapan dia bersama dengan orang pribumi yang menculiknya. Akhirnya Jongki ditembak dan jatuh ke dalam laut. Ternyata Pak Kim melaporkan tentang penggelapan dana kepada saingan Ajay, yaitu saudaranya sendiri. Setelah Jongki ditembak jatuh ke laut, di sini entah dia jadi teringat masa kecil atau benar-benar kembali ke masa lalu. Saya juga belum mengerti. Yang jelas, kita jadi mengetahui bahwa Jongki adalah anak dari Ibu Ica yang sempat hilang di kecelakaan masa lalu. Itulah ringkasan dari film Reborn episode 1. Terima kasih.